2405071089. Saya Salma Garasi Dokter dengan NIM 2405071085. Saya Nurulkom dengan NIM 2405071069. Kami dari kelas BK1A jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda, SC, AK, MSc, CA, CRA. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek perusahaan dagang kami. Baiklah, di sini saya akan menampilkan makalah proyek akuntansi perusahaan dagang, laporan keuangan, pangkalan LPG PSO Siaga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda, SE, AK, MSI, CA, CRA. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagang dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengelolanya kembali. Dan untuk mendapat keuntungan, ciri-ciri perusahaan dagang yaitu perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang yang tujuannya untuk dijual kembali. Pada dasarnya, akuntansi perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa. Perbedaan yang mendasar adalah dibutuhkan rekening dan prosedur tertentu untuk mencatat pembelian dan penjualan barang dagangan. Masalah yang muncul dalam perusahaan dagang adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap 1. Mencatat pembelian barang atau penjualan barang. 2. Mencatat retur pembelian atau retur penjualan. 3. Mencatat potongan pembelian atau potongan penjualan. Dan yang terakhir, mencatat beban akun pembelian atau beban akun penjualan. Makalah ini dibuat untuk membantu perusahaan supaya memiliki laporan keuangan yang tersusun. Menurut PSAK atau Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 1, Revisi 2009 yang diterbitkan oleh IAA 2016 bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan atau financial statement adalah laporan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. 1.2. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, apa fungsi dari laporan keuangan perusahaan dagang. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pangkalan LPG PSO Siaga menurut SAK EMKM. 1.3. Tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat laporan keuangan perusahaan pangkalan LPG PSO Siaga berdasarkan SAK EMKM. 3.1 Informasi perusahaan. Nama usaha Pangkalan LPG PSO Siaga. Alamat Jalan C. Asahan Nomor 45 Medan. Nama pemilik Henry Kurniawan. Tahun berdiri 2019. Provinsi Sumatera Utara. Kode pos 20132. PSO Siaga adalah usaha dagang pribadi yang bergerak dalam bidang penjualan gas LPG kepada masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan energi rumah tangga dan komersial. Kepemilikan usaha 100% berasal dari PSO Siaga karena perusahaan ini merupakan usaha pribadi. Perusahaan dijalankan oleh Tuan Henry yang sekaligus menjadi pemilik perusahaan. Layanan yang diberikan oleh PSO Siaga meliputi penjualan gas LPG berbagai ukuran, pengantaran langsung ke pelanggan, serta layanan pemeriksaan keamanan tabung gas untuk memastikan kepuasan dan keselamatan konsumen. 3.2 Transaksi perusahaan. Berikut merupakan lampiran transaksi PSO Siaga yang merupakan hasil wawancara dengan pemilik yang mendirikan perusahaannya atas nama Tuan Henry. Berikut kegiatan selama bulan Oktober 2024. Kas 30 juta, peralatan 32.980, persediaan barang dagang 2.400.000, perlengkapan 40.000, modal 65.420.000. 3.3 Perencanaan akun pangkalan LPG PSO Siaga. Nomor akun 1, harta 1.1 harta lancar, 1.1.1 kas, 1.1.3 perlengkapan, 1.1.4 persediaan barang dagang, 1.2 harta tetap, 1.2.1 peralatan usaha, 1.2.5 gedung, 2 kewajiban, 2.1 kewajiban jangka pendek, 2.1.1 utang dagang, 3 modal, 3.1 modal pemilik, 3.1.1 modal Tuan Henry, 3.1.2 pengambilan pribadi, 4 pendapatan, 4.1 pendapatan usaha, 4.1.1 penjualan, 5 beban, 5.1 beban usaha, 5.1.1 pembelian, 6.1.1 beban gaji, 6.1.2 beban listrik, 6.1.3 beban air. Pangkalan LPG PSO Siaga persamaan dasar akuntansi per 31 Oktober 2024. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 2 Oktober
Dibeli barang dagang secara tunai dari PT Pertamina Gas untuk pengisian tabung gas sebanyak 3.200.000. Maka, pertama-tama kita akan memasukkan saldo awal pada kas 30 juta, perlengkapan 40.000, persediaan 2.400.000, peralatan 32.980, dan modalnya 65.420. Pada tanggal 2 Oktober, kas berkurang 3.200.000, perlengkapan 0, persediaan bertambah 3.200.000, peralatan 0, modal 0. Maka, balance-nya yaitu pada kas 26.800.000, perlengkapan 40.000, persediaan 5.600.000, peralatan 32.980.000, modal 65.420.000. Pada tanggal 5 Oktober dijual barang dagang 80 tabung gas LPG secara tunai sebesar 1.440.000 dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Oktober. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu pada kas bertambah 1.440.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang sebanyak 1.280.000, peralatan 0, modal bertambah sebesar 160.000. Maka balance-nya yaitu pada kas 28.420.000, perlengkapan 40.000, persediaan 4.320.000, peralatan 32.980.000, dan modal 65.580.000. Pada tanggal 9 Oktober dijual barang dagang 120 tabung gas LPG secara tunai sebesar 2.160.000 dari tanggal 5 sampai 8 Oktober. Maka pada kas bertambah 2.160.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang sejumlah 1.920.000, peralatan 0, modal bertambah 240.000. Maka balance-nya yaitu di kas 30.400.000, perlengkapan 40.000, persediaan 2.400.000, di peralatan 32.980.000, modal 65.820.000. Pada tanggal 9 Oktober dibeli barang dagang secara tunai dari PT Pertamina Gas untuk pengisian tabung sebanyak 200 unit sebesar 3.200.000. Maka di kas berkurang sebesar 3.200.000, di perlengkapan 0, persediaan bertambah 3.200.000, di peralatan 0, di modal 0. Maka balance-nya yaitu pada kas 27.200.000, pada perlengkapan 40.000, persediaan 5.600.000, peralatan 32.980.000, modal 65.820.000. Pada tanggal 12 dijual barang dagang 95 tabung gas LPG secara tunai sebesar 1.710.000 dari tanggal 9 sampai 11 Oktober. Di kas bertambah 1.710.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang sejumlah 1.520.000, peralatan 0, modal bertambah Rp190.000. Maka balance-nya yaitu pada kas 28.910.000, perlengkapan 40.000, persediaan 4.080.000, peralatan 32.980.000, dan modal 66.010.000. Kemudian pada tanggal 15 diterima hasil penjualan tunai dari tanggal 13 sampai 15 Oktober sebanyak 105 tabung sebesar 1.890.000. Maka kas bertambah 1.980.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang 1.680.000, peralatan 0, dan modal bertambah 210.000. Maka balance-nya yaitu kas 30.800.000, perlengkapan 40.000, persediaan 2.400.000, peralatan 32.980.000, dan modal 66.220.000. Pada tanggal 17 dilakukan pengisian ulang tabung gas LPG sebanyak 200 tabung gas dari PT Pertamina Gas sebesar 3.200.000 secara tunai. Maka kas berkurang sejumlah 3.200.000, perlengkapan 0, persediaan bertambah 3.200.000, peralatan 0, modal 0.
Maka balance-nya yaitu pada kas 27.600.000, perlengkapan 40.000, persediaan 5.600.000, peralatan 32.980.000, dan modal 66.220.000. Pada tanggal 19 diterima hasil penjualan tunai dari tanggal 12 sampai 18 Oktober sebanyak 150 tabung sebesar 2.700.000. Maka kas bertambah 2.700.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang 2.400.000, peralatan 0, modal bertambah 300.000. Maka balance-nya yaitu kas 30.300.000, perlengkapan 40.000, persediaan 3.200.000, peralatan 32.980.000, dan modal 66.520.000. Pada tanggal 23 dijual barang dagang sebanyak 50 tabung secara tunai sebesar 900.000 dari tanggal 19 sampai 22 Oktober. Kas bertambah 90.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang 800.000, peralatan 0, modal bertambah 100.000. Maka balance-nya yaitu pada kas 31.200.000, perlengkapan 40.000, persediaan 2.400.000, peralatan 32.980.000, dan modal 66.620.000. Pada tanggal 25 Oktober dilakukan pengisian ulang tabung gas LPG sebanyak 200 tabung gas dari PT Pertamina Gas sebesar 3.200.000. Maka kas berkurang 3.200.000, perlengkapan 0, persediaan bertambah 3.200.000, peralatan 0, dan modal 0. Maka balance-nya yaitu kas 27.050.000, perlengkapan 40.000, persediaan 5.600.000, peralatan 32.980.000, dan modal 66.620.000. Pada tanggal 26 Oktober diterima hasil penjualan tunai dari tanggal 23 sampai 25 Oktober sebanyak 125 tabung sebesar 2.250.000. Maka kas bertambah 2.250.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang 2 juta, peralatan 0, modal bertambah 250.000. Maka balance-nya kas 30.250.000, perlengkapan 40.000, persediaan 3.600.000, peralatan 32.980.000, modal 66.870.000. Pada tanggal 31 Oktober dilakukan pengisian ulang tabung gas LPG sebanyak 200 tabung gas dari PT Pertamina Gas sebesar 3.200.000 secara tunai. Maka kas berkurang 3.200.000, perlengkapan 0, persediaan bertambah 3.200.000, peralatan 0, modal 0. Maka balance-nya yaitu kas 27.050.000, perlengkapan 40.000, persediaan 6.800.000, peralatan 32.980.000, dan modal 66.870.000. Pada tanggal 31 Oktober dijual barang dagang sebanyak 75 tabung secara tunai sebesar 1.350.000 dari tanggal 26 sampai 31 Oktober. Maka kas bertambah 1.350.000, perlengkapan 0, persediaan berkurang 1.200.000, peralatan 0, modal bertambah 150.000. Maka balance-nya yaitu kas 28.400.000, perlengkapan 40.000, persediaan barang dagang 5.600.000, peralatan 32.980.000, dan modal 67.020.000. Pada tanggal 31 Oktober dibayar gaji untuk pemilik secara tunai sebesar 2.500.000. Maka kas berkurang 2.500.000, perlengkapan 0, persediaan barang dagang 0, peralatan 0, modal berkurang 2.500.000. Maka balance-nya kas 25.900.000, perlengkapan 40.000, persediaan barang dagang 5.600.000, peralatan 32.980.000, dan modal 64.520.000.
Pada tanggal 31 Oktober dibayar biaya listrik untuk 1 bulan secara tunai sebesar 200.000. Maka kas berkurang 200.000, perlengkapan 0, persediaan 0, peralatan 0, modal berkurang 200.000. Maka balance-nya yaitu kas 25.700.000, perlengkapan 40.000, persediaan 5.600.000, peralatan 32.980.000, dan modal 64.320.000. Pada tanggal 31 Oktober dibayar beban lain-lain secara tunai sebesar 240.000. Maka kas berkurang 240.000, perlengkapan 0, persediaan 0, peralatan 0, modal berkurang 240.000. Maka balance-nya yaitu kas 25.460.000, perlengkapan 40.000, persediaan 5.600.000, peralatan 32.980.000, modal 64.080.000. Maka balance antara harta dan modal yaitu 64.080.000. Selanjutnya saya menjelaskan kartu persediaan. Pada tanggal 1 Oktober, saldo awalnya sebanyak 150 unit, harganya 16.000 dan totalnya 2.400.000. Pada tanggal 2 Oktober dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 16.000, totalnya 3.200.000. Maka saldonya menjadi 350 unit, harganya 16.000, totalnya menjadi 5.600.000. Pada tanggal 5 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 80 unit dengan harga 16.000, totalnya 1.280.000. Maka total saldo menjadi 270 unit, harga 16.000, totalnya menjadi 4.320.000. Pada tanggal 9 Oktober dilakukan kembali penjualan sebanyak 120 unit dengan harga 16.000, totalnya 1.920.000. Maka total saldonya sebanyak 150 unit, harganya 16.000 dan total menjadi 2.400.000. Kemudian tanggal 9 Oktober dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 16.000, totalnya 3.200.000. Maka total saldo menjadi 350 unit dengan harga 16.000 dan totalnya 5.600.000. Yang berikutnya tanggal 12 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 90 unit harga 16.000 dan totalnya menjadi 1.520.000. Maka total saldonya sebanyak 255 unit dengan harga 16.000, totalnya menjadi 4.080.000. Berikutnya, tanggal 15 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 105 unit dengan harga 16.000, maka totalnya menjadi 1.680.000. Maka disaldo menjadi 150 unit dengan harga 16.000, totalnya menjadi 2.400.000. Pada tanggal 17 Oktober dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 16.000, totalnya 3.200.000. Maka total saldo menjadi 350 unit dengan harga 16.000, totalnya 5.600.000. Berikutnya tanggal 19 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 150 unit dengan harga 16.000, totalnya menjadi 2.400.000. Maka total saldo menjadi 200 unit, harganya 16.000. Totalnya menjadi 3.200.000. Kemudian pada tanggal 23 Oktober dilakukan kembali penjualan sebanyak 50 unit dengan harga 16.000, totalnya 800.000. Maka di saldo total unitnya menjadi 150, harganya 16.000 dan totalnya menjadi 2.400.000. Pada tanggal 25 Oktober dilakukan pembelian sebanyak 200 unit, harganya 16.000, maka totalnya menjadi 3.200.000. Maka total di saldo menjadi 350 unit dengan harga 16.000, menjadi 5.600.000. Pada tanggal 26 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 125 unit dengan harga 16.000, maka totalnya menjadi 2 juta. Maka disaldo menjadi 225 unit, harganya 16.000, totalnya menjadi 3.600.000. Pada tanggal 31 Oktober dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 16.000, totalnya 3.200.000. Maka disaldo menjadi 425 unit dengan harga 16.000, totalnya menjadi 6.800.000. Kemudian pada tanggal 31 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 75 unit dengan harga 16.000, totalnya menjadi 1.200.000. Lalu di saldo totalnya menjadi 350 unit dengan harga 16.000, totalnya 5.600.000.
Maka total keseluruhan pada pembelian sebanyak 1.000 unit, total harganya menjadi 16 juta. Pada harga pokok penjualan sebanyak 800 unit, dengan total harganya 12.800.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan keuangan. Yang pertama dari laporan laba rugi. Yang pertama dari pendapatan. Terdiri dari penjualan sebesar 14.400.000. Lalu harga pokok penjualannya sebesar 12.800.000. Kemudian 14.400.000 dikurangi 12.800.000, maka keuntungan kotornya sebesar 1.600.000. Lalu berikutnya beban operasi terdiri dari beban gaji sebesar 2.500.000, beban listrik 200.000, beban lain-lain 240.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 2.940.000. Kemudian 1.600.000 dikurangi 2.940.000, hasilnya mengalami kerugian sebesar 1.340.000. C. Laporan perubahan posisi keuangan. Pangkalan LPG PSO Siaga laporan posisi keuangan periode 31 Oktober 2024. 1. Harta 1.1 harta lancar 1.01 kas sebesar 25.460.000. 1.0.4 persediaan sebesar 5.600.000 rupiah. 1.0.5 perlengkapan sebesar 40.000 rupiah. Maka total harta lancar yaitu 31.100.000 rupiah. 1.2 harta tetap 1.2.1 peralatan sebesar 32.980.000. Total harta tetap yaitu 32.980.000, maka total harta sebesar 64.080.000. Kedua, kewajiban 2.1 kewajiban jangka pendek 2.1.1 utang usaha sebesar 0 rupiah. Total utang jangka pendek sebesar 0 rupiah. 3. Modal 3.01 modal Tuan Henry sebesar 65.420.000 rupiah. Rugi bersih sebesar 1.340.000 rupiah. Maka total modal yaitu 64.080.000 rupiah. Maka total kewajiban dan modal sebesar 64.080.000 rupiah. Informasi umum, pangkalan gas LPG PSO Siaga adalah jenis usaha yang bergerak di bidang gas LPG. Usaha ini terletak di Jalan Sei Padang. Saat ini pangkalan gas LPG PSO Siaga memiliki 3 orang pegawai toko. Ikhtisar kebijakan akuntansi. 1. Dasar kebijakan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (KMKM) yang terdiri dari 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan posisi uang, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada kas. Kas dan setara kas hanya berupa uang tunai. Yang ketiga piutang usaha. Saat ini perusahaan tidak memiliki utang. Yang keempat ada persediaan barang dagang dengan menggunakan metode weighted average. Persediaan awal barang dagang pangkalan gas PSO Siaga dalam bentuk gas 3 kg berkuantitas 200 unit dengan harga 16.000 per tabung. Maka totalnya sebesar 3.200.000. Kemudian persediaan akhir barang dagang pangkalan gas LPG PSO Siaga menjadi 5.600.000. Yang kelima ada aset tetap. Pangkalan gas LPG PSO Siaga memiliki peralatan sebesar 32.980.000. Berikut adalah data-data yang telah kami buat berupa timbangan, jumlahnya ada 1 unit, totalnya 200.000, dan meja 1 unit, totalnya 680.000, alarm detektor 1 unit sebesar 100.000, dan tabung gas 200 unit sebesar 32 juta. Maka total aset tetap LPG PSO Siaga sebesar 32.980.000. Yang keenam ada utang lancar. Saat ini perusahaan tidak memiliki utang. Yang ketujuh penjualan. Pangkalan gas LPG PSO Siaga menjual barang secara tunai. Dan yang kedelapan pembelian. Pangkalan gas LPG PSO Siaga membeli barang secara tunai. Yang kesembilan modal merupakan 100% milik Tuan Henry. Dan yang ke-10 beban. Pangkalan gas LPG PSO Siaga memiliki jenis beban yang terdiri dari beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lain. C. Sumber ketidakpastian. 1. Piutang usaha. Perusahaan tidak memiliki utang kepada pihak manapun. Yang kedua, aset tetap. Untuk aset tetap, risiko atau kerusakan ataupun tidak berfungsi
Kami meyakini bahwa nilai aset tetap per 31 Oktober 2024 adalah sebesar nilai tercatat. Yang ketiga, sumber ketidakpastian. A. Piutang usaha. Perusahaan ini tidak pernah melakukan piutang terhadap pihak manapun. Dan yang kedua, B. Aset tetap. Untuk aset tetap, risiko atau kerusakan ataupun tidak berfungsi, kami meyakini bahwa nilai aset tetap per 31 Oktober 2024 adalah sebesar nilai tercatat. 4.1. Dari proyek di atas, kami mendapatkan kesimpulan, yaitu berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap pangkalan gas LPG PSO Siaga, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik perusahaan pangkalan gas LPG PSO Siaga, dapat dilakukan pencatatan keuangan, mulai dari tahap penyusunan persamaan dasar akuntansi, sampai pada tahap penyusunan laporan posisi keuangannya. Dengan mendapatkan informasi bahwa modal awal pangkalan gas LPG PSO Siaga sebesar Rp65.420.000 dan hasil dari dilakukan pencatatan laporan keuangan periode Oktober 2024, pangkalan gas LPG PSO Siaga mengalami kerugian sebesar Rp1.340.000. Bukti dokumentasi kami, gambar 1 tampak depan perusahaan, dan gambar 2 dokumentasi dengan pemilik perusahaan.